Wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk tema di pembelajaran kelima tentang keberagaman di Indonesia lagi. Kalian bisa buka bukunya di halaman 43. Nah, Indonesia itu memang sangat-sangat beragam. Jadi di satu lingkungan kalian pun pasti ada yang beragam agama, beragam suku, dan beragam bahasa ya. Contohnya tetangga kalian ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Jawa, dan ada juga yang berbahasa Indonesia. Terus ada juga yang beragama Kristen, Islam, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Itu termasuk dalam keragaman budaya di Indonesia. Lanjut, ini kita ada satu cerita mengenal suku di masyarakat. Jangan lupa dibaca ya. Nah, kenapa sih Bunda kok setiap hari kita harus membaca? Nah, di tema kelas 4 ini kita banyak sekali literasinya. Itulah sebabnya kita harus sering-sering membaca. Jangan malas membaca ya, karena membaca adalah jendela dunia. Karena membaca kalian bisa tahu dunia. Nah, tanpa membaca kalian tidak akan tahu apa-apa, oke? Nah, dilanjut ya teman-teman. Dikerjakan di Ayo Berlatihnya yang halaman 44 itu karena membaca kalian akan tahu jawabannya. Nah, kita lanjut ke halaman 45. Ini Bunda sudah isi, kalian tinggal salin aja. Ini nama suku bangsa, daerah, dan penjelasannya. Contoh yang pertama itu ada suku Alor dari Nusa Tenggara Timur. Suku Alor merupakan penduduk asli yang mendiami Pulau Alor. Salah satu tarian yang terkenal dari Alor adalah tarian Lego-Lego. Kalau kalian mau mencari yang lain boleh, kalau mau salin dari Bunda juga boleh, oke? Kita lanjut, kalian bisa buka yang halaman 46. Nih, kalian baca yang Ayo Berlatih. Menulis informasi tentang keberagaman, misalnya carilah informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial, budaya, ekonomi, etnis, dan agama yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuan pada kolom berikut. Kalian bisa lihat keragaman sosial. Bunda ambil contoh di Sumatera Barat, Padang. Keragaman sosialnya itu ada sukunya Padang itu banyak sekali. Contohnya ada Sikumbang, Guci, Tanjung, dan lain sebagainya. Terus keragaman ekonominya, orang Padang itu rata-rata berdagang, bertani, dan berkebun. Lalu keragaman budayanya, dia ada jam gadang, rumah gadang, tari piring, dan lain sebagainya. Nah, untuk keragaman etnisnya, dia keturunannya rata-rata keturunan dari sama-sama Padang. Jadi kalau di Padang itu jarang ya yang menikah di luar Padang. Terus untuk keragaman agamanya, sebagian besar agama di Padang adalah Islam. Nah, untuk tugasnya kalian bisa cari keragaman di provinsi kalian. Misalnya kalian dari Jogja, atau dari Jawa Barat, atau dari Jawa Timur. Boleh ya. Kita lanjut. Kalian buka buku tema halaman 50. Kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Nah, ini tentang gotong royong. Apa sih Bunda gotong royong itu? Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama, membantu tetangga atau membuat kegiatan sosial. Sebagai contoh, membangun jembatan, membersihkan selokan, atau karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Kemerdekaan RI ya. Nah, itu kita akan menghias jalanan menjadi pernak-pernik kemerdekaan RI. Itu adalah contoh dari gotong royong. Nah, sekarang Ayo Membaca. Seperti yang Bunda bilang tadi, jangan bosan untuk membaca. Kalian baca, warga Bampapuang gotong royong bangun rumah. Jadi, kalau di daerah itu jarang yang menyewa tukang bangunan atau desain interior atau arsitek. Karena di kampung itu semua bergotong royong, semua warga membantu. Nanti warga yang lain juga misalnya ingin membangun rumah dibantu lagi. Itu dia ikhlas tanpa meminta upah sepeser pun. Ya.
Lanjut, kalian bisa buka buku halaman 52 di Ayo Menulis. Nah, baca kembali teks berjudul Warga Bambapuang Gotong Royong Bangun Rumah. Nanti kalian cari informasi dari teks berikut, lalu kalian tulis isinya di bawah. Baik. Nah, kita lanjut. Nih, Bunda bacakan sedikit ya. Di halaman 53, gotong royong sudah menjadi ciri bangsa Indonesia. Di setiap daerah Indonesia memiliki budaya gotong royong. Gotong royong bisa dilakukan dengan membangun prasarana umum, kebersihan lingkungan, dan perayaan hari besar nasional, misalnya pembangunan desa, perayaan hari kemerdekaan, dan kerja bakti kebersihan lingkungan. Di Jawa Tengah, gotong royong dikenal dengan istilah sambatan. Di Bali kita mengenal subak, yaitu organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah. Nah, coba kalian nanti isi ya, bagaimana gotong royong di tempat kalian, di daerah kalian itu apa yang dilakukan di gotong royongnya ya. Oke, kita lanjut ke halaman 54. Kalian bisa lihat mencari artikel tentang kerjasama. Nah, ini kan carilah artikel bentuk kerjasama di masyarakat. Kalian bisa cari di internet, di YouTube di Google ataupun di manapun. Nanti kalian bisa salin gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Apa sih Bunda? Apa sih gagasan pokok yang kemarin? Kemarin sudah Bunda jelaskan ya teman-teman. Gagasan pokok itu terletak di awal kalimat. Kalimat paling awal itu adalah gagasan pokok, dan gagasan pendukung adalah gagasan yang memperkuat isi cerita tersebut. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk akhir nanti kalian baca lagi rangkumannya, ada di sini ya rangkumannya. Jangan lupa dibaca. Pokoknya Bunda ingatkan, di kelas 4 itu kita akan banyak sekali literasi atau soal cerita. Jadi jangan bosan untuk membaca ya teman-teman. Oke, cukup sekian materi dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.